Asal dari Tasikmalaya, Bah. Dekat. Dekat dari sini ya? Dekat. Berapa lama, Bah, dari sini, Bah? 50 perasaan sudah tadi. Iya. Ya pokoknya ini dekat, Garut Tasik itu dekat. Kurang lebih berapa Garut kilometer? Tasik. Ini pintu bagus sekali loh. Alhamdulillah. Nah, ini replika Tebal Masjid banget. Nabawi. Ya kalau ditutup kayak gini tuh. Ini bener tuh. Muhammad. Iya, betul. Ini seperti di Masjid Nabawi. Nabawi, iya. Tuh ini juga berat. Ini enggak kaleng-kaleng ini mah. Iya. Bagus sekali. Berat. Siapa yang ngedesain ini? Beneran istri? Ini dibeli dari Boyolali. Dari Boyolali kalau ini pesan, gitu, pesan langsung. Bagus, tapi mendesain secara keseluruhan interiornya. Nyonya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi serba bisalah nyonya. Masya Allah. Ini Bah, ini juga Abah juga harus serba bisa. Abah juga serba bisa. Bisa menjawab semua pertanyaan dari Insya pemirsa setia. Allah, mudah-mudahan. Gitu Ya, kan. Kita kalau masih tetap di tema apa? Akibat Ini berbohong. akibat berbohong. Dan kita juga nggak bohong. Kita lagi ada di Garut. Jadi ada di takutnya Garut. ada yang baru gabung, baru ya. nonton. Ini tuh ada di pesantren Al-Jauhari. Ini masjid. Al-Wasfiyah. Ini sudah berapa tahun masjidnya, Pak? Ini masjid baru 2019 diresmikannya, gitu kan. Dibangun dari mulai 2016, 3 tahun maklum, gitulah. Tapi ini tidak hanya megah, tapi juga insya Allah juga makmur masjidnya. Karena setiap hari santri sholat 5 waktu ditambah tahajud, sholat malam itu sepertiga malam, ditambah juga sholat duha, sholat banyak lah. Dan sholat-sholat dilakukan oleh mereka di sini. Dan di tempat yang jelas tempat ngaji mereka. Itu dia, terasa ini makmurnya masjid ya. Nah ini kita akan menuju ke pertanyaan saja di pemirsa Abah dan MNC TV. Ini ada pertanyaan yang sudah dikirimkan ke official MNC TV. Ini dikirimkan oleh @davina_latifah. Ya. Assalamualaikum Pak Irfan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davina, umurnya 32 tahun. Ya. Tuh. Suatu hari saya tidak sengaja melihat chat di handphone suami saya. Jeng-jeng. Yang ternyata chat romantis mungkin. Betul, ternyata ucapan sayang dari wanita lain. Iya. Nah, saya tidak berani bertanya karena takut dimarahin suami saya. Bagaimana saya harus bersikap pada suami? Mohon jawabannya. Oke, satu, Mbak Davina. Bila melihat chat agak-agak romantis di telepon suami, maka sikap yang harus dikedepankan oleh Mbak Davina apa? Ini saran saya. Satu, tetap tenang. Dan jangan ngedadak jadi wartawan. Jangan jadi intel, apalagi jadi hakim. Irfan gitu kan, Hakim itu mah. kalau Ya, jadi Irfan betul. Hakim mah bagus. Tetap jaga hati, jaga lisan, jaga perbuatan. Satu itu. Yang kedua, coba introspeksi. Bisa jadi hal itu reaksi dari hal yang sama yang dilakukan oleh Ibu Davina. Bukan menuduh, tapi bisa jadi. Kalaupun tidak, bagus. Berarti Mbak Davina hanya sekedar melihat kemesraan yang tadi, apa chat romantis tadi, yang tadi kedepankan dulu. Ke husnuzon dan positive thinking pada suami. Sebab bisa saja chat itu sekedar bercanda atau sekedar model ya kita dengan kru sayang, sayang gitu kan. Itu kan biasa saja gitu kan. Bukan berarti sayang itu ada hubungan apa-apa. Karena kedekatan aja. Yang keempat, tabayun. Nah ini penting. Tabayun itu minta penjelasan kepada suami. Tapi dengan suasana yang lagi enak, santai, baik. Pilih waktu yang suasana yang pas. Jangan yang setiap suami lagi inget kreditan, kemudian kita nanya. Nanti malah kita yang ditabok gitu kan. Mungkin jadi, ini pas Davina itu waktunya. takutnya nanya ke suaminya takut berbohong. Jadi daripada suaminya bohong, ya udah ditelan aja sendiri. Ya, tapi kan itu juga sakit. Ya lebih baik ditabayunkan. Nah gitu kan. Bila benar adanya, maafkan kesalahannya. Jauh sebelum suami meminta maaf. Memaafkan itu membebaskan semua pihak dari kebencian dan konflik. Jadi kalau jiwa kita pemaaf, wal'afina 'anin nas, makanya derajat memaafkan itu dalam Quran derajat paling tinggi. Meminta maaf itu semua orang bisa meminta maaf, tapi kalau memaafkan orang belum tentu semua bisa memaafkan orang. Makanya kalau mau jadi derajat yang paling tinggi, maafkan gitu kan. Tapi kalaupun itu benar kan belum tentu juga. Dan misal kalau suaminya akhirnya berkata jujur, hargai kejujurannya. Hargai gitu. Dan jadikan yang paling penting cara menghargai apa? Menjaga hal itu sebagai rahasia bersama. Jangan sampai diobral sehingga suami akan menjadi pihak yang dipermalukan. Kan banyak laki yang begitu. Ketika ditanyakan, dikonfirmasi tabayun kepada suami. Betul. Mungkin ada dua kemungkinan. Suaminya bohong atau suaminya jujur. Jika jujur, ya hargai kejujurannya. Hargai kejujurannya. Supaya tidak berbohong lagi. Tapi kalau keburu bohong, ya udah
cukup tahu sama Cukup tahu sama tahu, kemudian didoakan, ditabayunkan, diajak diskusi bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang untuk saling membohongi, tapi saling mempercayai. Kita lanjut ke pertanyaan Oke, berikutnya. silakan. Kok tadi dari Davina ini kali ini Yusuf. Fahriansyah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf, usianya baru 20 tahun. Oh, masih kecil. Waktu saya kecil, lebih kecil lagi Lebih berarti. kecil lagi. Waktu saya kecil, saya sering sekali mengambil uang dari dompet ibu saya. Yang suka saya pakai untuk jajan. Ya. Nah, tapi saya tidak pernah bilang sama ibu saya. Dan ibu saya pun tidak pernah marah. Meskipun sebenarnya mungkin ibunya sudah tahu. Apakah saya berdosa? Oke, apakah itu mengambil uang dari ibu waktu Tanpa kecil izin. dosa tanpa izin? Nah, bila ngambil uang ibu itu dilakukan waktu kecil, tentu tidak berdosa karena Mas Yusuf masih kecil. Iya. Kenapa masih kecil? Karena ketika kecil belum kena taklif syar'i, belum kena hukuman gitu kan, belum kena kewajiban. Namun demikian itu sangat berbahaya jika itu dia berkembang karena itu ada potensi yang tidak baik, potensi melanggar hukum yang dimiliki Mas Yusuf sejak kecil. Oleh karenanya, hal yang terpenting adalah apa? Bagaimana hal itu tidak dilakukan kembali, baik ngambil uang milik ibu, apalagi mengambil orang lain. Dan berikutnya yang perlu dilakukan oleh Mas Yusuf adalah menjaga diri dengan produktif berbuat baik. Sebab kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus jejak dosa yang pernah kita lakukan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan segala perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin sebetulnya ibunya tuh sudah tahu. Tapi dibalik tahunya ibunya mendoakan mudah-mudahan anaknya sadar kalau itu salah. Misal akhirnya sadarnya sekarang. Ya minta maaf lah dari sekarang. Minta maaf dari sekarang. Harusnya jika, nih yang lagi nonton kan banyak ibu-ibu juga. Jika tahu anaknya berbuat bohong, curang, salah. Diingatkan dengan kasih sayang. Dibimbing dengan kasih sayang. Karena anak itu kan bagaimana yang dilihat kudwah huswah. Jadi contoh tauladan ibu dan bapaknya juga gitu kan. Oleh karenanya berikan tauladan yang baik, kebaikan diajarkan pada anaknya. Karena ibu itu adalah madrasatul ula. Dia menjadi madrasah qauliyah, belajar ngomong A, B, C, D, Bapak, Si. Kemudian yang kedua madrasatul adabiyah, sekolah akhlak buat anaknya. Makanya karena sekolah yang pertama, maka tanggung jawab ibu berat untuk bagaimana membina kelakuan-kelakuan anak, akhlak anak, tabiat anak, adab anak, tata krama, bagaimana tata cara bergabung dengan orang lain, bersosialisasi dengan masyarakat. Itu tetap harus ditanamkan. Mas Yusuf, alhamdulillah Mas Yusuf sadar apa yang dilakukan dulu walaupun tidak dicatat sebagai dosa, tapi mudah-mudahan tidak menjadi sifat pembawaan dan akhirnya diulang-ulang terus menjadi sesuatu penyakit. Ini kalau misal ini ya udah ketemu ibunya, kalau ibunya masih ada, minta maaf apa yang sudah dilakukan zaman dulu. Bahkan kalau perlu tanya ibu sebenarnya tahu enggak? Kan itu penasaran kan. Ketawa bisa kalau gitu. Iya gitu. Tahu kenapa ibu membiarkan begitu. Tapi kalau saya yakin ibunya nggak tahu. Lihat kobong yuk. Boleh. Ini Masya Allah bah, berbagai macam angle dimanapun indah sekali tuh. Di sana ada gunung. Namanya itu Gunung Piramid. Dulu sempat viral di media. Saya sempat yakin juga bahwa di balik gunung itu adalah ada piramid seperti layaknya yang ada di Mesir. Tapi entahlah ya, walau alam ya. Walau alam. Ini benar-benar di kaki gunung piramid itu banget. Kaki Gunung Piramid. Pas. Aslinya nama gunungnya apa sih? Aslinya Gunung Sadahurip. Sadahurip. Ada yang nyebut Gunung Putri, macam-macam lah bagaimana aja orang manggil. Nih, ini gunungnya, ini masjidnya, Masya Allah. Ini indah juga sekali. Makanya tidak pakai kubah, karena menyesuaikan dengan gunung. Oh, kayaknya piramid kubahnya kecil aja betul, di atas. kubah di atas aja. Iya betul. Jadi matching ya. Matching. Nah, kita masih di tema kita yang tadi di awal sudah disebutkan, yaitu akibat berbohong. Ya. Tadi Abah sudah menjelaskan begitu banyak, tapi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab oleh Abah katanya, Bah. Bismillah, mudah-mudahan Abah mampu menjawabnya. Insya Allah. Insya Allah. Ini pertanyaan dikirimkan oleh @fitriasyarifah17. Assalamualaikum Abah. Iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, suka lupa. Iya. Saya ingin ngingetin namanya dulu. Oh iya, Fitri Syarifah. Fitria Syarifah. Benar, Oke, Syarifah ya. Mau nomor teleponnya juga? Jangan. Oh, jangan. Oke. Saya tidak butuh nomor telepon, saya butuh telepon baru aja. Oke. Saya namanya Syarifah. Ya. Asal dari Tasikmalaya, Bang. Dekat dari sini ya? Dekat. Berapa lama, Bang, dari sini, Bang? Perasaan sudah tadi. Iya. Ya pokoknya ini dekat, Garut Tasik itu dekat. Kurang lebih berapa Garut, kilometer Tasik, gitu ya. Setelah
Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik. Nah, ini umurnya dari Syarifah ini adalah 28 tahun. Oh iya. Saya memiliki seorang anak Iya. berusia 6 tahun. Sebagai orang tua, saya sangat ingin memberikan pola didik yang baik untuk anak saya, tentu saja Iya, ya. betul. Abah, bagaimana caranya untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak sejak dini? Mohon Ya. jawabannya. Pertama, Teh Syarifah, Allah memerintahkan pada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kedua, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah adabuhum wa'allamuhum. Ajarilah adab dan agama pada mereka. Begitu. Yang ketiga, pendidikan kejujuran. Nah, itu bagian dari adab dalam beragama. Sebab itu merupakan sifat para nabi dan para Rasulullah SAW. Tentunya posisinya sangat penting untuk ditanamkan pada anak-anak sejak dini. Nah, caranya gimana? Cara menanamkan kejujuran bermuara pada uswah dan qudwah orang tuanya. Karena itu, setiap orang tua harus menjadi role model. Harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Itu yang keempat. Yang kelima, Teh Syarifah, tatalah lingkungan rumah kita menjadi sekolah atau madrasah yang mempraktikkan dan menghargai kejujuran. Itu yang kelima. Yang keenam, hadirkan anak-anak kita dalam setiap doa terbaik kita agar menjadi anak-anak yang jujur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi kemustajabannya. Yaitu apa? 1, doa orang tua. 2, doa orang yang bepergian atau yang dalam safar. 3, orang yang dizolimi. Oleh karenanya, maka doa-doa itu lakukan di dalam setiap sholat Mbak Syarifah, dan setelah sholat, di dalam setiap waktu untuk mendoakan agar nilai-nilai kejujuran itu dapat tertanam pada anak Mbak Syarifah. Insya Allah. Jadi ya itu, kalau mau anaknya jujur, orang tuanya juga harus melakukan kejujuran. Jangan sampai ya itu, mengajarkan anak untuk berbohong apa yang sedang terjadi sebenarnya. Pokoknya semuanya, bahkan anak ajarkan ketika dia melakukan kesalahan, dia harus mengakuinya dengan jujur dan dia harus menjadi orang yang bertanggung jawab dengan kesalahan yang dia lakukan. Sehingga dia mengambil konsekuensi logis daripada yang dia lakukan. Nanti anak akan menjadi manusia yang jujur dan bertanggung jawab. Dan harus menghargai kejujuran anak. Jangan sampai anak sudah jujur, malah dimarahin. Akhirnya, udah jujur, ya udah deh ketemu. Akhirnya bohong aja sekalian. Ketika anak jujur, maka dielus, dipanggil, dan kemudian diucapkan terima kasih atas kejujurannya, dibina, diarahkan supaya ke depan tidak berbohong lagi. Betul, jangan sampai jujur malah dihukum dan lain-lain, dimarah-marahin. Iya. Akhirnya bohong lagi deh itu jadinya. kesalahan orang tua begitu. Akhirnya anak jujur disalahkan, tidak jujur juga dilepatkan. Sama disalahkan orang Sunda ya. Oke, ini selanjutnya nih dari Azizah.amalia. Ya. Assalamualaikum Abah. Ya. Jawabnya apa, Abah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter. Abah itu kadang-kadang suka harus diingatkan. Itu suka ngomong namanya aja yang diingetin. Karena Abah tuh fokusnya kemana-mana. Oke, mewakili ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau solusi dan saran nih Abah. Saya namanya Aziza. Usianya tuh 48 tahun. Iya. Asli dari Madiun. Saya tuh sudah 20 tahun berumah tangga. Dan mempunyai 3 orang anak. Nah, suami saya itu bekerja sebagai makelar. Kira-kira sudah hampir 6 bulan ini suami saya sikapnya berubah. Karena jadi apa suka tuh? bohong dan lebih tertutup. Bahkan cincin kawin saya pun dijual. Nah, pertanyaannya suka bohong, dia pernah dibohongi apa ya? Ya, nah ini nih kan sampai cincin kawin saya dijual tanpa izin. Dan banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang. Oh ya Allah. Padahal kebutuhan rumah tangga dan SPP 3 orang anak saya yang membayar tuh Ibu Azizah ini. Nah, saya sangat malu dengan kelakuan suami saya. Bagaimana cara menyadarkan kelakuan suami saya? Jadi suaminya itu banyak kebutuhan. Untuk apa entahlah. Sampai jual mungkin cincin kawinnya. Terus dia tertutup, tidak mau jujur. Yang pertama coba untuk pahami, mencari tahu secara clear apa yang menjadikan suami Mbak seperti itu. Penyebab mengapa jadi berubah sikap. Melakukan hal yang membuat malu tadi. Itu dicari tahu, berkomunikasi pinjam tentunya. Uang ke semua orang. Itu tahu untuk apa. Misalkan untuk keperluan keluarga kan pasti tahu keluarga. Ini kan tidak, tapi kenapa hutangnya banyak misalnya begitu. Yang kedua, lakukan introspeksi. Yang tadi selalu Abang mengatakan ada reaksi, ada aksi. Introspeksi juga. Jadi sebelum menyalahkan orang lain, menjudge orang lain,
Coba lakukan dulu introspeksi. Apakah kita banyak menuntut pada suami, kemudian akhirnya suami kemudian berperilaku begitu karena tuntutan istri, atau istri seadanya tapi suami kok malah banyak meminjam misalnya gitu kan? Misal. Tapi kalau ini Aziza katanya semua kebutuhan SPP, kebutuhan rumah tangga itu justru Ibu Aziza yang sepertinya ini juga berpenghasilan juga istrinya. Nah, kalau begitu berarti Bu Aziza sudah bagus. Posisi Bu Aziza sudah menjadi bagian dari solusi. Jadi oleh karenanya, karena posisi Bu Aziza bagian dari solusi, memang wanita kadang-kadang pada saat-saat tertentu harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah suami. Karena wanita itu adalah pasangan itu saling meringankan beban. Ketika suami sedang ada masalah, maka bisa jadi memang suami berbuat demikian sedang banyak masalah, maka kemudian posisi istri meringankan. Posisi Bu Aziza yang membayar SPP segala macam itu posisi meringankan. Tetapi jangan sampai posisi meringankan justru mengenakan suami. Suami karena semuanya sudah ditanggulangi istrinya, kemudian dia menjadi lupa diri, kewajiban akan diri dan anak-anak, tanggung jawab pada anak-anaknya. Untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu yang berbahaya, dan berutang kepentingan diri sendiri dan tidak untuk kepentingan keluarga, bahkan untuk kepentingan yang tidak baik, yang kurang baik, yang tidak penting gitu kan. Banyak suami yang ini katanya daripada minta izin mending minta maaf. Gitu. Nah, itu oleh karenanya maka seperti yang tadi, maka komunikasikan semuanya, berusaha untuk sedekat mungkin mendekatkan diri, approach dengan suami. Approach dengan suami untuk apa? Ya supaya hingga bisa terbuka peluang untuk mendiskusikan, berkomunikasi dengan apa yang masalah sebenarnya yang terjadi dengan suami. Ya, jadi Bu Aziza itu ya. Kemudian yang kelima, tawarkan solusi alternatif. Jadi bukan hanya menjustifikasi, kemudian memarahi atau segala macam, tapi beri solusi alternatif. Misalnya kalau suami dapat masalah, kita berdiskusi, berikan solusi alternatif. Mudah-mudahan solusi yang diberikan oleh ibu diterima oleh suami dan kemudian menjadi problem solver, menjadi pemecah masalah gitu, ke sumber masalah yang dihadapi. Yang keenam, jangan menyenggih suami saja ketika dia sedang banyak duit. Ketika dia sedang ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang, ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang, gitu, ada uang abang saya, tak ada abang payah, teka duga kermel uyah, akhirnya ngajual campa kalayah di tengah sawah, begitulah itu mah ngaco nggak apa-apa. Ada baru ya gitu kan, tapi ketika tidak ada ditendang. Nah jadi posisi ibu sekarang harus benar-benar menjadi seorang istri yang mendampingi suami ketika melihat suami jelek. Itu sebenarnya posisi istri itu memperlakukan suaminya bukan kemudian dibalas dengan jelek. Ketika suami sedang bermasalah, maka solusi alternatif keluarkan oleh ibu. Satu, dekati, komunikasi, kemudian dicarikan sumber masalah, kemudian diambil jalan keluar bersama, dan insya Allah semuanya akan selesai dengan baik. Apalagi ini urusannya banyak, ada anak dan sebagainya. Betul, insya jadi Allah. Mudah-mudahan kehidupan suami istri itu apapun yang terjadi, kan namanya juga sudah serumah. Jadi harus ada kejujuran. Soalnya suami itu kadang-kadang suka gengsi, bah. Ada keperluan, tapi kalau ngomong ke istri itu, gengsi, mending saya pinjam aja, diam-diam. Kemudian begini, ketika meminjam itu kan mengutang. Ketika mengutang, kalau pondok umur, siapa yang bertanggung jawab? Tetap keluarganya. Makanya semuanya harus terbuka antara suami dengan istri. Karena ketika mayat itu meninggal dunia, yang pertama harus dibenahi apanya dulu? Utangnya dulu. Makanya ada sambutan dari pribumi. Seandainya yang almarhum mempunyai kaitan apapun, maka segera datang pada saya. Kebayang nggak kalau tidak tahu anaknya, istrinya? Ujung-ujung punya utang 2 miliar. Bagaimana? Mati semua bisa jadi gitu kan. Oleh karenanya maka terbuka semuanya, dan semua ketika terbuka dalam keluarga, maka jadilah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga yang bahagia karena semuanya terbuka. Masalah tidak ada, semuanya tidak bermasalah. Semuanya punya masalah dalam hidup ini. Tapi masalah tergantung bagaimana kita menyikapi masalah. Besar dan kecilnya masalah tergantung bagaimana sikap kita menyikapinya.